Gimana dengan orang-orang yang mengatakan kalau uang nggak dibawa mati? Betul, uang nggak dibawa mati, tapi dengan uang itu bisa bantu banyak sekali orang. Contohnya, gue itu udah sering bilang ya, gue akan mati dengan 0 om. Jadi gue tuh tidak ada ambisi. Mungkin gue sisain 0,1, 0,2 lah ke keluarga gue. Cuman gue tidak punya ambisi uang tuh gue pakai untuk apa. Uang tuh bagi gue cuman alat om. Gue nggak pernah terobsesi mau jadi orang nanti yang paling kaya, nggak. Gue cuman obsesinya adalah uang ini sebagai alat untuk gue melakukan tujuan gue tadi. Karena gue punya dendamnya di pendidikan kan, gue pengen beresin. Kan dulu gue sempat nggak bisa bayar sekolah tuh, harus jualan sedotan untuk bayar. Iya, jadi di akhirnya gue, ketika gue udah mampu sekarang ya gue bantu semua anak-anak untuk bisa begitu. Karena gue rasa semuanya punya hak untuk belajar gitu. Karena mereka filantropi itu lebih sulit dibanding berbisnis om. Ini dari gue yang udah jalanin dua-duanya. Sulitnya minta ampun. Tapi kenapa lu kayak anjing kalau ngomongin orang? Contoh, kasih contoh. Gini, kan ada orang yang memberikan pendidikan tapi ngomongnya kalem. Oke. Lu kan anjing banget tuh kalau ngomong. Itu kan bagian dari strategi awal yang gue desain om. Nah itu dia, makanya gue pengen tahu. Contoh, kalau sekarang Om Deddy tanya mungkin 100.000 follower gue yang baru, mereka akan bilang Timothy gak seperti itu. Tapi itu kan shaping naratif. Itu gue bisa bikin seperti, lu gak bisa judge aktor by apa yang kalian emang kira. I understand. Ya. Why you choose that? Kenapa saya pilih itu? Ya, itu kan cara paling cepat di Indonesia. Kalau saya ngomong dengan nada yang seperti ini, saya ngomong dengan gaya yang bijaksana, tidak didengar Om. Udah pernah saya coba, kan dulu saya coba. Gila ya. Saya tuh baru muncul di permukaan tuh 2 tahun terakhir Om. Setelah ngegas. Karena itu memang saya desain, saya rancang, saya bikin, ada projectnya itu. Iya. Jadi apa tuh? Intinya orang kita tidak orang kita harus ditampar gitu. Orang kita harus keras. Karena mereka dari dulu ini kan antropologi juga kan. Satu makan beras sama makan gandum aja udah beda manusianya. Kita itu tinggal di tempat yang tidak ada bordernya kan satu itu. Kita tuh sendiri, kita nggak ada bordernya. Ini bikin orang malas banget. Thailand, Vietnam itu mereka harus perang terus, jaga border selama ribuan tahun. Indonesia itu bebas ya dari kerajaan Majapahit segala macam semuanya. Kita itu secara antropologi itu udah didesain jadi orang yang malas di sini. Karena lempar ngasal aja jadi pohon di sini. Kita nggak ada 4 musim, nggak pernah siapin apa-apa untuk winter. Kalau nggak pernah, itu that makes sense. Jadi itu problemnya dari antropologinya. Jadi kalau gimana cara benerin Indonesia sulit sekali jawabannya, sulitnya minta ampun. Karena manusianya gini Jo, Om, gue kasih contoh ya. Kenapa gue bahkan kalau ngomong itu akhirnya kasar buat mereka bisa dengar. Gue itu punya program namanya Beras Jumat. Jadi gue bagi sekitar 3-5 ton di daerah gue setiap minggunya nggak pernah berhenti. Itu gue tracking karena sekalian tracking inflasi, gue pengen tahu berasnya berapa. Itu dari tahun 2024 awal. Nggak pernah stop. Karena gue percaya harus makan dulu nih, baru mereka bisa mikir. Jadi gue nggak cuma bangun sekolahnya di daerah-daerah, tapi gue yang daerah sini yang gue bisa bantu, gue bagi beras dulu. Itu at least yang bisa gue bantu. Itu mereka setiap titiknya sekarang itu nunggu Om hari Jumat. Serius gue nggak datang, jadi kewajiban gue sekarang untuk datang di situ. Nunggu mereka. Jadi filantropi ini very hard to tackle. Jadi even gue kewajiban maksud lu? Kewajiban awalnya gue mau bikin yang sekolah gue di NTT yang pertama ini gue bikin SMA, gue bikin lapangannya semua segala macam besar, sekolah ada lab komputernya bahkan gue bikin. Ketika gue nyampe sana, gue idenya awal biar sustain ya ke gurunya segala macam. Oke, kita bikin biaya sekolahnya murah deh, 20.000. Itu memang agak besar dia dari sana, tapi sebenarnya murah banget, 20.000 rupiah per bulannya. Begitu bikin itu, interview beberapa orang tua. Oh, saya lebih mendingan beli rokok dibanding bayar anak saya ini. Wah, kacau. No. NTT begitu realitanya. Gue yang udah bangun beberapa sekolah di situ. Mendingan bayarin rokok katanya bapak. No. Mantap kan? Ya. Nanti yang saya ajak deh Om Ded. Dan mereka itu sangat kayak tahun 1600 kali ya gue bilang. Mereka ini sangat berbasis agama di sana. Mending beli rokok dibandingin sekolah. Iya, dan yang lebih ngeri lagi nih, ketika di interview anaknya, kamu gede mau jadi apa? Dijawabnya jadi ya pemimpin agama lah di sana. Bukan mau jadi petani atau apa enggak. Wow, oke. Di sana. Ya, oke lah. Kalau itu hak mereka lah. Tapi semuanya? Semuanya yang saya tanya. Saya random sampling kan ada 300 waktu siswa, 20 saya tarik. 20-nya jawabannya pengen jadi itu. Nah, oke. Artinya, lu kan bikin sekolah nih, gratis ya.
Gratis. Oke, memberikan pendidikan. Oke, gimana lu meyakinkan anak-anak itu tidak menjadi anak-anak yang arogan di sekolah? Nah ini yang lagi dicoba dibenerin Om. Tapi at least itu tuh nggak proper. Jadi sebenarnya gue bukan bangun dari nol ya, tapi gue benerin tapi yang ekstrim lah. Itu jadi mereka bener-bener kayak dari gubuk lah, hancurin semua, bangunin tempatnya. Kalau tempatnya mereka belajar itu gelap Om, belajarnya Om. Nggak ada lampu, gelap Om, pakai bambu begitu semua. Oke. Jadi itu dulu yang dibenahin. Ini nih bener nih, ini baru next stepnya nih. Saya lagi cari teman-teman saya menurut saya paling pinter untuk bantu tackle masalahnya. Iya kan, Karena problem dari gurunya dulu Om, bukan dari anak muridnya dulu. Gurunya problem nih. Ketika saya nggak datang baik, nggak datang dipukulin anak lagi. Jadi ini makanya saya bilang dibanding investasi nyari duit, filantropi itu difficulty-nya ekstrim saya sebutnya. Sulit, minta ampun. tapi optimis. Awalnya sebenarnya optimis, tapi makin bangun makin banyak makin pesimis. Agak sulit kalau seorang Timothy Ronald keluar kata-kata pesimis tuh kesian banget gitu. Sulit toh. Sulit. Karena saya udah bangun 5 ya problemnya banyak. What is the main factor? Gurunya problem. Gurunya ini nggak ngerti apa-apa Om. Cara anak kecil itu kan saya lagi fase testing 5 ini. Jadi saya ada bangun TK, saya ada bangun SLB juga untuk yang kebutuhan khusus di Blitar. SMA ada, SMP ada, bangunin lab komputer sama lapangan. Yang TK ini udah problem sebenarnya. TK. Iya, jadi TK ini gurunya kayaknya nggak paham gitu. Basic anak tuh bekerja seperti apa. Gue juga bukan yang expert di neuroscience atau apa ya Om, psikologi atau apa. Cuman gue lagi coba cari caranya gimana caranya kita bikin anak-anak ini at least sedikit lebih pintar. Karena kalau yang di NTT gue bangun SMA, makanya gue mau tackle coba dari TK dulu nih. Gue ambil approach yang beda. Ketika gue bikin SMA, mereka tuh bahkan udah stunting Om. Nanti kapan kalau misalnya Om dari suatu saat ada waktu saya bawa deh ke sekolah saya salah satu. Nggak, Anda ya. Anda cerita aja. Itu anak-anaknya kecil-kecil Om, badannya kecil-kecil sekali. Om Andri kaget pasti. Physically kecil. Kalau ngomong kayak begitu berarti MBG harusnya membantu nih. Harusnya membantu karena itu juga salah satu yang itu dan kan konsep makan juga kan. Iya, itu adalah salah satu konsep yang menurut saya benar sih. Dimana kalau nggak dikasih makan dulu, percuma pendidikan. Mana saya coba tackle dari TK nih. Yang TK saya mau tes nih, saya kasih makan juga TK-nya. Berarti lo long game dong bro. Oh long game kan gue mau bangun 1000 nih targetnya. Long game. Tapi gue nggak bisa langsung bangun banyak banget karena kan ada compounding kan di investasi. Gue udah ngitung nih persenan yang gue keluarin buat ini, makanya gue bikin platform edukasinya juga. Ya udah jualan di situ itu pakai buat bangun sekolahnya, gitu. Jadi gue ada platform edukasi untuk orang belajar tentang keuangan, kripto juga ada, blockchain, teknologi segala macam. Gue panggilin profesor dari Australia buat ngajar. Mereka belajar secara online, uangnya gue pakai semua untuk bangun sekolah. Kenapa lu berkatakan masalah gurunya? Emang nggak bisa kita dapetin guru yang baik? Guru yang ini chicken and egg Om problemnya. Ini antara telur dulu atau ayam dulu. Kalau guru yang baik, problemnya mereka nggak mau ke sono. Ya. Dan tadinya gue coba, ada teman gue kasih saran gimana gurunya saya jagain, kayak pakai proyektor guru yang real. Iya kalau SMA, TK gimana? Nggak bisa. Harus ada guru yang nyanyi bareng, ngajak bareng. Susah banget. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman yang udah lebih pengalaman, saya bahkan ngobrol lah Om sama beberapa orang yang udah bikin foundation jauh lebih besar dari saya. Bangun sekolah, mereka malah bilang ke saya, lu harus punya preman di daerah-daerahnya bahkan untuk bantu jaga segala macam. Lu sampai segitunya? Iya, sampai begitunya. Tapi itu yang udah gede sekali ya, grupnya besar sekali. Berarti lu mau gaji gurunya tinggi pun belum tentu mereka mau ke daerah-daerah tertentu. Belum tentu, nggak mau pasti pindah ke sana. Karena emang nggak ada fasilitas juga misalnya. Itu sekolahnya gue kasih tau ya, nggak ada toilet. Jadi mereka kalau buang airnya, buang air ke belakang, di belakang di semak-semak begitu. Terus masih ada kerbau di depan jalan. Jadi teman-teman yang di Jakarta ini kadang nggak melihat yang di sana gitu. Nah, ketika saya bangun yang pertama itu saya jadiin misi hidup saya kan. Saya lihat harusnya bisa dibenahin lah ini. Saya bukan Elon Musk lah yang punya mimpi mungkin ke Mars atau bikin SpaceX. Ya jangan kan itu. Mungkin ini bawahnya aja belum beres. Gimana? Mungkin saya nggak sehebat itu. Tapi kalau untuk pendidikan saya rasa kayaknya saya bisa deh. Karena saya udah hitung kalau saya compounding terus selamanya konsisten ya 10-15%-nya by 40 tahun saya bisa bangun ribuan bahkan nanti ratusan ribu sekolah harusnya. By 40 tahun. 40 tahun. Ya long game berarti ya. Very long game. Kan saya main dari 15 tahun nih game. Saya udah lama Om, udah 10 tahun.